Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Sofyan. Pada video kali ini saya akan sedikit berbagi informasi pada teman-teman tentang bagaimana cara kerja power supply atau biasa disebut dengan adaptor ya. Pasti ini sudah tidak asing lagi bagi teman-temannya, karena ini adalah paling penting sekali. Ini setelahnya kayak nyawanya sebuah perangkat ya. Tanpa ini dia nggak hidup. Kalau kita analogikan pakai bahasa tubuh manusia itu, organ sama nyawa itu kan beda ya. Jadi kalau di perangkat itu misalkan laptop nih, laptop itu organnya, tapi baterainya itu istilahnya nyawanya ya. Tanpa dikasih nyawa dia nggak hidup, tapi barangnya masih ada kan gitu. Sama kayak kita nggak punya nyawa tapi tubuh kita masih utuh gitu. Jadi bisa dianalogikan seperti itu. Oke, di video ini saya akan membahasnya secara cara kerja setiap bloknya ya. Oke, kita ke blok power supply-nya, diagram blok power DC power supply atau adaptor ya. Jadi nanti pinal yang kita dapatkan adalah arus DC ya, arus DC yang gelombangnya itu lurus begini ya. Nah, sedangkan yang di rumah kita itu adalah arus AC atau bolak-balik begini ya, gelombangnya begini. Untuk mendapatkan pinal yang seperti ini, dia harus melewati beberapa blok-blok ini ya. Dia harus melewati blok ini. Oke, kita bahas dari awal lagi. Arus AC ini masuk dia ke input transformator, menjadi input maksudnya, menjadi input masuk ke transformator ya. Transformator ini bendanya yang saya maksud adalah trafo ya. Lalu masuk ke rectifier yaitu kiprok atau dioda. Lalu masuk ke filter untuk menyaring, ini elko yang berfungsi untuk filternya. Voltage regulator ya. Ada AC regulator 7805 atau sejenisnya atau berapa sesuai kebutuhan teman-teman ya. Nah, kemudian mendapatkan output yang sesuai yang kita inginkan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk itu ini dari blok ini diturunkan menjadi rangkaiannya seperti ini ya. Nah, oke, kita akan bahas dari per bloknya. Di sini pertama adalah trafo yang ini ya. Di rangkaian trafo ini, lilitan ini, kita ke bawah. Jadi tegangan AC atau arus AC ini masuk dia di 0,220 bagian primer, lalu ditransform ke lilitan sekundernya. Misalkan di sini kita ngambil 12 volt ya, 0 dan 12. Di sini kan sesuai kebutuhan teman-teman ya. Kalau di sini kita ngambil contoh aja 12 volt, contohnya nih 12 volt. Nah, tegangannya turun tapi gelombangnya masih sinus ya. Kemudian dia masuk ke rectifier, atau di sini yang dimaksud adalah dioda ya. Yang ini D1, D2, D3, D4 ini ya. Ini rectifier, ini blok rectifier isinya ini. Nah, oke, kemudian tegangan AC yang dari trafo ini yang 12 volt ini masuk ke dioda ini ya. Ini disebut kombinasi seperti ini, namanya dioda bridge. Nah, yang 4 dioda ini dia dikemas menjadi satu komponen namanya kiprok, bendanya yang ini ya. Kalau dipecah jadi satu-satu atau per biji itu bendanya ini ya. Yang gelang ini namanya dioda ya. Ini simbolnya dalam rangkaian. Ini yang garis ini kaki katoda. Kalau di komponen itu dia ditandai dengan gelang ini. Ini kaki katoda ya. Yang ini kaki anoda atau tegangan positif kalau di bias maju. Oke, kemudian setelah dia masuk AC ini ke dioda ini, dia melewati dioda ini, akhirnya gelombangnya di setengah gelombang ya, menjadi seperti ini. Nah, ini masih masih bergelombang-gelombang ya, masih menggunung gitu loh maksudnya, bukan belum searah gitu loh, belum segaris ya. Nah, untuk mengatasi hal ini, disinilah perannya yang namanya kapasitor atau elko. Ini namanya ripple atau riak atau noise atau gangguan ya. Ini belum bisa dikatakan masih bagus lah, belum bagus gitu, masih kayak belum bergizi gitu untuk dikonsumsi. Ini di sini fungsinya kapasitor atau elko ya. Di filter, bagian filter masuk ke filter ini C1 ini ya, kita ke bawah. Nah, ketika dia gelombang dari dioda itu seperti ini masuk ke kapasitor, akhirnya dia berubah menjadi seperti ini ya. Udah agak mulai lurus ya, tapi ini sedikit masih ini ya. Tapi teman-teman gak usah khawatir, ini sudah bagus ya. Artinya kalau teman-teman semakin besar kapasitor atau elko yang kalian pakai, dia akan makin bagus gitu, dia akan makin mulus kalau dilihat dari oscilloscope. Nah, lalu kemudian
Di sini ada namanya tegangan efektif ya. Tegangan efektif ini adalah tegangan ukurnya. Kalau teman-teman ukur di titik ini, titik kapasitor ini, kalau menggunakan ampermeter, dia tegangannya akan lebih dari 12 volt. Anggap aja misalkan teman-teman membutuhkan tegangan 12 volt lebih, 12 volt tepat gitu maksudnya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang gitu. Bolehlah kurang tapi nggak boleh lebih gitu. 12 volt. Nah, sedangkan yang teman-teman buat kalau sampai sini nih, dia tegangannya lebih dari 12 volt. Lebih dari 12 volt. Kok lebihnya itu berapa gitu? Lebihnya itu 12 volt dikali 1,414. Teman-teman kalkulatorkan hasilnya berapa? Itu juga akan terukur di ampermeter ya. Nah, kemudian disinilah perannya AC regulator untuk menstabilkan tegangannya ya. Yang tadi kapasitor di sini tuh dia masuk ke AC regulator, yang ini ya voltage regulator, kita ke AC ini diturunkan lagi, kita pecah jabarkan rangkaian dasar AC voltage regulator ya. Di sini dia masuk di pin 1 atau pin tegangan masuk ya, masuk. Misalkan di sini 78 12 volt ya. 78 12 volt. Walaupun dimasukkan di sini 15, pokok tegangan yang di atas 12 volt boleh masuk. Nanti keluarannya tetap bakalan 12 volt konstan, oke? Nah, gitu. Nah, kemudian yang ini groundnya 1 ya. Terus ini keluarannya seperti ini. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan AC Zener, bisa menggunakan diode Zener. Jadi teman-teman bisa menggunakan diode Zener juga bisa ya. Di sini ya, untuk menstabilkan tegangan itu ada menggunakan AC regulator ini, ada menggunakan diode Zener, ada yang menggunakan transistor juga bisa, yang menyesuaikan intinya. Tapi ini karena kita membahasnya secara ini aja, umum aja ya. Ini adalah dasar yang dipelajari untuk power supply. Nah, setelah ini juga kapasitor sebagai filter juga ya. Intinya dia juga kayak apa ya, kayak ketika nanti masuk di beban power supply ini, masuk ke beban, nanti ada istilahnya kayak tegangan drop gitu. Jadi seenggaknya dia yang menjanggal gitu loh, masih menyimpan, masih membantu nanti supaya dia tidak terlalu drastis ketika drop nanti itu gimananya. Seenggaknya ya, dia juga berfungsi sebagai penstabil sebenarnya. Tapi di sini yang paling penting secara umumnya itu ya. Ini ya, dari input transformator rectifier masuk ke penyearah, masuk ke filter untuk memfilter tegangannya. Nah, terus masuk ke AC regulator. Jadi sampai sini aja teman-teman ya, sampai sini. Nah, sampai ke filter ini udah bisa digunakan nih power supply-nya. Tapi kembali lagi ke teman-teman, membutuhkan berapa tegangan berapa volt gitu. Teman-teman yang menyesuaikan. Oke teman-teman, sampai sini slide kita. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi atau materi berikutnya ya, supaya teman-teman belajarnya berkelanjutan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.